Assalamualaikum, ketemu lagi bareng gue Rizky di Ngobat. Udah pasti ngobrol bareng pejabat kali ini. Gitu ya? Karena di sini adalah salah satu pejabat dari PT Merah Putih Berkibar, Mas Sino. Sehat Mas? Sehat. Sehat ya? Gimana tahun baru Mas? Tahun baru ya jaga rumah aja, jaga kandang. Jaga kandang? Jaga kandang. Nggak kemana-mana Mas ya? Nggak kemana-mana. Karena PSBB atau karena anak lahir? Ya karena dua-duanya. Karena anak baru lahir dan juga PSBB, jadi sibuk ngurusin anak aja lah. Sibuk ngurusin anaknya. Gimana Mas ngurusin anak lagi? Mantap lah. Mantap. Gadang? Begadang terus-terusan sampai sekarang, jadi ya itu benar-benar pengalaman yang mantap. Baru umur sebulan? Ini udah hampir 2 bulan. Hampir 2 bulan? Hampir 2 bulan. Masih begadang sampai pagi atau ganti-gantian sama Mbak Cia atau gimana? Kita tag team sih, tapi barengan. Kecuali kalau ada kerjaan ya, misalnya kayak ada acara kegiatan One Pride, nah itu pasti kita pisah karena ya butuh istirahat lah. Mas Sino ini dulu atlet MMA juga Mas ya? Iya. Belum pernah terkalahkan? Iya. 16 kali menang, 1 kali seri dan belum pernah kalah. Dan belum pernah kalah. Itu di level Asia atau gimana Mas? Pertama itu di Indonesia ya. Sebelumnya saya juara di Indonesia dulu. Setelah itu saya bermain di level internasional. Nah, apakah ini levelnya Asia? Saya waktu itu bermain di Cina dan di Hong Kong, di Macau, dan juga di Wuhan gitu ya. Jadi kalau itu levelnya mungkin antara Asia atau dunia ya mungkin, karena fighternya bukan cuma Asia aja, ada juga fighter dari Amerika, fighter dari Inggris, jadi ya itu udah bukan Asia lagi. Yang paling susah lawan dari mana Mas? Kalau saya merasa sih pada saat saya main di Art of War ya, Art of War itu cukup berat karena memang pada saat itu saya sempat melawan Malik Aras Malawi. Pada saat itu dia adalah pelatih kepala di Iron Fist MMA. Dia juga seorang MMA fighter yang punya nama juga ya di kawasan Asia pada saat itu. Dia menurut saya paling berat lawan saya dia pada saat itu. Tahun berapa tuh Mas terakhir main? Ya pada saat lawan dia itu, waduh, harus lihat catatan nih. Kira-kira mungkin tahun 2009-2010 lah mungkin. 2009-2010. Berarti kalau tahun segitu MMA Indonesia belum berkembang atau baru menuju berkembang? Pada saat itu gini, Indonesia itu sebenarnya di kawasan Asia Tenggara kita nomor 1. Nomor 1 Mas? Nomor 1 di tahun 2000 awal. Di tahun 2000 awal? 2000 awal, kita sempat jalan sampai tahun 2005 awal. Oke. Habis itu tutup. Bangkrut perusahaannya. Perusahaannya bangkrut. Dari situ nggak ada lagi tuh MMA di Indonesia. Kalaupun ada kecil-kecilan. Jadi nggak ada medianya dan mungkin juga ya nggak ada exposure-nya lah. Nah dari 2005 itu sampai 2016 sebelum adanya One Pride nggak ada Indonesia. Jadi kita mati suri pada saat itu. 2005 sampai 2016. Iya. Puluhan tahun berarti. Ya 11 tahun. 11 tahun. 11 tahun kita nggak mati suri MMA Indonesia. Terus kalian yang atlet MMA ini berjuangnya gimana Mas? Pada saat itu ya kita pada saat itu memang gini, kita sebagai atlet MMA kita nggak cuma tanding MMA aja. Kita juga pada saat itu ngajar. Kita juga bertanding cabang bela diri yang lain seperti jiu-jitsu, seperti sanso, seperti gulat. Jadi kita bertanding yang lain. Kita nggak bertanding MMA aja. Dan hanya segelintir yang beruntung MMA fighter karena pada saat itu begitu perusahaannya bangkrut, yang masih aktif menjadi petarung MMA itu hanya segelintir orang aja. Karena memang nggak ada di Indonesia. Yang ada adalah di internasional. Nah yang internasional ini dia maunya milih yang terbaik aja dari Indonesia. Milih yang terbaik aja, dia nggak mau yang kelas menengahnya, nggak mau gitu. Jadi ya mungkin hanya sedikit aja yang bisa bermain di luar. Dan pada saat itu saya mendapatkan kesempatan untuk bermain di luar. Jadi ya pada saat itu ya saya bermain di luar. Itu ya, cuma demi dapur ngebul masih. Ya bukan masalah dapur ngebul sih, karena kita sebagai petarung MMA kita tuh main income kita bukan hanya dari uang tanding ya. Karena kita juga kan nggak tanding setiap bulan. Nggak sanggup juga kita tanding setiap bulan. Badan kita nggak kuat, kita juga persiapannya nggak mungkin maksimal lah dengan setiap bulan seperti itu. Tapi dengan kita bertanding ini kita mengasah kemampuan kita. Kita membuat nama kita jadi terkenal. Kita membuat jadi nama kita, karir MMA kita semakin naik, semakin kita bertanding di internasional. Jadi dapur kita ngebul itu dari aktivitas kita sehari-hari, melatih, memberikan privat. Bukan dari tanding justru ya?
nggak mungkin bisa kita hidup dari uang tanding aja, nggak mungkin bisa, karena tanding kita nggak setiap bulan. Intinya nggak setiap bulan kita tanding. Gitu. Nah sekarang kan Mas Ino jadi matchmaker di One Pride. Ya. Melihat ini yang lagi rame nih ya beberapa bulan belakangan ini, mungkin Mas Ino juga tahu soal kontrak para fighter One Pride. Itu gimana sih Mas Ino sebenarnya? Maksudnya gimana? Dari bayaran, dari kontraknya durasinya berapa tahun, apa aja gitu isinya. Ya kontrak itu gini, ini kontrak ini kan sesuatu yang lazim dimiliki di semua promotor ya. Tuh. Semua promotor hubungan kerjasamanya dengan fighter pasti berdasarkan kontrak. Kontrak itu mengatur apa yang boleh dan apa yang nggak boleh. Yeah. Apa yang menjadi haknya promotor, apa yang menjadi haknya fighter. Dari situ dibahas semuanya, dijabarkan satu persatu. Dan kalau kita sudah, saya membuat kontrak ini itu berdasarkan referensi dari promotor-promotor internasional. Salah satunya adalah UFC juga. Jadi saya melihat kontrak UFC seperti apa, ambil yang bagus-bagus, ambil yang bisa diterapkan di Indonesia, dan yang nggak bisa diterapkan di Indonesia kita nggak ambil. Tapi setelah kita membuat kontrak yang ada, ini saya melihat kontrak kita sudah sangat baik sekali, dan fighter-fighter kita saya rasa nggak ada yang keberatan. Kalau keberatan ya nggak mungkin tanda tangan kontrak sama kita. Tapi Mas Ino mungkin lihat beberapa ada orang yang sedikit nyinyir mungkin ya dengan kontrak One Pride. Salah satunya mantan atlet judo kita Krisna Bayu, yang dia bilang MMA di Indonesia itu nggak bisa menghidupi gitu loh. Dan ini perbudakan milenial menurut dia. Itu gimana menurut Mas Ino? Ya saya rasa kurang tepat ya kalau dibilang perbudakan. Karena kalau namanya perbudakan itu kan ada unsur paksaan. Di sini kita nggak pernah memaksa siapapun. Dan kalau dibilang nggak bisa menghidupi, ya memang sekarang ini tergantung ya, setiap orang tuh punya kebutuhan hidup tuh beda-beda. Ada yang mungkin dengan uang 1 juta sebulan cukup, ada juga yang uang 100 juta sebulan pun nggak cukup. Jadi kita yang melihatnya dari kacamata mana itu kan. Terus kedua adalah kita ini jangan disamakan profesional dengan amatir. Kalau amatir itu dia mendapatkan dana dari pemerintah. Jadi ini uang rakyat nih. Rakyat bayar pajak, dikumpulin uangnya ada ratusan miliar, dibagi-bagi untuk mengembangkan olahraga amatir di Indonesia. Jadi yang dipakai oleh uang dari olahraga amatir adalah uang rakyat, uang negara, dan itu uangnya sangat besar sekali. Maka dari itu untuk mengembangkan olahraga amatir ini, negara memberikan dana untuk pengembangan ini. Atletnya diberikan gaji, pelatihnya juga diberikan gaji. Semua mendapatkan uang gitu. Bahkan pada saat tanding internasional itu bisa mendapatkan bonus yang cukup banyak ya. Bahkan terakhir kita tahu di Asian Games itu bisa 1,5 atau 2 M untuk mendapatkan emas. Jadi memang dana dari pemerintah ini luar biasa. Nah kita promotor swasta, kita dananya dana pribadi, gitu. Jadi kita sebagai perusahaan, agar kita mau mengembangkan olahraga MMA di Indonesia. Gimana cara kita mengembangkan olahraga MMA ini dengan baik? Satu adalah kita harus continue. Kita nggak bisa bikin 1 show, 2 show, habis itu stop. Kita harus bisa melakukan ini sampai 10-20 tahun ke depan. Gimana caranya kita bisa melakukan 10-20 tahun ke depan? Perusahaan nggak boleh rugi. Sebagai perusahaan kita nggak boleh rugi. Bahkan kita di awal-awal kita rugi, karena kita nggak ada olahraga MMA di Indonesia. Jadi kita siap maju dengan keadaan rugi dulu. Kita rugi dulu deh, nggak apa-apa. Kita lihat antusias Indonesia gimana dengan MMA ini. Dan di tahun pertama memang kita rugi. Rugi banyak? Ya banyak lah. Kalau dihitung ya banyak. Di tahun pertama kita rugi. Tapi kita tetap percaya bahwa antusias ini luar biasa. Dan kita jalankan, dan ya kita cukup bersyukur sekarang ini kita nggak rugi-rugi amat. Nah tapi begini, intinya adalah untuk olahraga MMA profesional ini bisa maju dan berkembang, perusahaan nggak boleh gulung tikar. Kita harus bisa menyelenggarakan event secara rutin selama bertahun-tahun, bahkan mimpi kita adalah 100 tahun ke depan. Supaya itu berjalan, perusahaan nggak boleh rugi. Nah disinilah salah satu tantangan bagi kita adalah menentukan uang bayaran untuk petarung berapa, karena di sini untuk menjalankan MMA Indonesia banyak sekali faktor yang diperlukan ya.
mulai dari ya promotor itu sendiri, ada karyawan-karyawannya di situ, ada juga bagian promosi, bagian marketing, bagian sosmed. Jadi banyak sekali yang harus kita pikirkan untuk mengembangkan olahraga MMA ini. Dan salah satunya adalah bayaran fighter ini. Nah, ngomong-ngomong bayaran fighter, kemarin lagi rame. Sebetulnya gimana sih Mas pembayaran fighter di One Pride itu? Sekarang ini kita di Indonesia terbaik. Bayaran kita paling tinggi di Indonesia. Betul. Di Indonesia kita terbaik, dan bukan hanya dari segi pembayaran aja ya. Dari bayaran kita sudah paling baik. Dari segi servis kita paling bagus, paling terbaik juga. Ini udah bisa dikonfirmasi Mas? Bisa dikonfirmasi. Kenapa? Kita kalau ada fighter kita yang dipanggil, itu kita terbangkan dia dengan pesawat dari daerah asalnya sampai ke lokasi tujuan. Kita berikan pesawat pulang pergi untuk fighter dan pendampingnya. Begitu sampai di Jakarta, mereka kita sediakan hotel. H-3 udah kita sediakan hotel. Makan semua kita tanggung. Jadi fighter benar-benar tinggal bawa badan aja, dapat makan, dapat uang transport malah, dan tanding. Dan setelah itu kita juga ada asuransi untuk para fighter. Apabila mereka bertanding dan cedera, itu kita rawat. Ada asuransinya. Kita sudah bekerja sama dengan rumah sakit dan dirawat sampai sembuh. Sampai sembuh. Jadi secara servis, secara bayar kita terbaik. Saya sering mendengar cerita-cerita dari teman-teman petarung juga yang bertanding MMA di luar dari kita, itu nggak ada kerjasama dengan rumah sakit, nggak ada asuransi. Jadi habis tanding babak belur bayar sendiri untuk rumah sakitnya. Bayaran pun nggak seberapa dibandingkan kita. Nggak ada hotel, nggak ada nginep. Jadi mereka harus nyetir sendiri. Kan capek ya, itu capek. Habis itu harus tanding. Nah sedangkan kita H-3 udah santai dulu di hotel, istirahat. Jadi kalau kita secara servis, secara bayaran, secara asuransi, kita udah terbaik. Nah, tapi banyak orang yang membandingkan bayaran One Pride dengan One Champion. Menurut Mas Yuno itu relevan nggak sih? Menurut saya nggak kurang tepat ya membandingkan antara One Pride dengan One Champion. Pertama, karena memang skalanya berbeda ya. Kita nasional, sedangkan One Champion adalah internasional. Oke. Dan yang harus diketahui bahwa One Champion itu sampai sekarang juga dia masih rugi, masih minus. Dia mendapatkan dana yang luar biasa karena mendapatkan investor yang luar biasa juga. Ada investor yang menanamkan duitnya di situ dan mereka sampai sekarang rugi. Dari pertama kali ada? Dari pertama kali ada sampai sekarang. Sampai sekarang rugi? Sampai sekarang One Champion rugi. Itu? Betul. Tapi mereka masih survive? Karena mereka melihat antusiasnya besar. Jadi mereka melihat antusiasnya besar, tapi ini udah jalan berapa tahun? Ini udah jalan hampir 10 tahun. Masih rugi. Saya rasa ini kalau itu diterapkan ke kita nggak mungkin bisa melakukan hal itu. Jadi ya tidak bisa lah kita samakan antara internasional dan nasional. Karena juga memang beda kurs juga, dan juga mungkin beda investor ya. Beda investor. Sebenarnya sesusah itu Mas dapetin investor MMA di Indonesia? Sangat susah. Kita bukan hanya investor deh. Sekarang ini kita bukan investor. Kita income kita dari yang pasang iklan, dari yang sponsor. Nah, sponsor ini kan mereka akan melihat seberapa digemari sih olahraga ini. Betul. Berapa sih orang yang nonton olahraga ini? Betul. Nah, sedangkan kita pioneer di sini. Pada saat kita datang awal-awal, kita grafiknya 0. Olahraga ini baru kita ciptakan. Nah, promotor juga sponsor juga mikirnya kalau itu buktikan dulu bahwa olahraga ini digemari di Indonesia. Gimana kita mau kasih duit untuk acara ini kalau belum ada olahraganya. Nah, di sini tantangan kita. Kita maju dalam pada saat itu CV kita 0 pada saat itu. Kita maju. Nah, tapi sekarang CV kita sudah semakin bagus dan apakah susah? Ya masih menjadi tantangan buat kita. Apalagi sekarang kita dihajar pandemi. Waduh, sangat berat. Nah, ini yang sering saya omongin sama teman-teman fighter kalau ngobrol. Mereka selalu bilang cari sponsor itu susah. Mereka bahkan ada yang bilang seandainya kalau One Pride ngebantu kita untuk nyari sponsor, mungkin itu akan lebih gampang. Akankah itu dilakukan Mas Yuno? Kita ada gini, sponsor itu kita harus tahu dulu bahwa pada dasarnya sponsor itu bukanlah tanggung jawab dari One Pride. Oke. Karena One Pride kita menyediakan panggung, kita pun mencari sponsor untuk acara kita, untuk panggung kita. Fighter itu idealnya adalah mencari sponsor sendiri. Dan itu bukan tanggung jawab dari kita, dari promotor. Karena memang beda ranah ya. Karena kita juga mencari sponsor nih. Kita juga mencari sponsor. Sama-sama nyari duit. Sama-sama nyari nih kita di sini.
Nah, tapi memang kita sedang mencoba membuat semacam fighter management. Oke. Dimana di dalam fighter management ini kita juga akan mencarikan sponsor, kita juga akan mendapatkan extra income lah untuk petarung-petarung kita ini. Ini dimulai dari 2021. Sebenarnya dari 2020 kita sudah mulai, tapi ada ya masih kendala. Kemarin pandemi inilah kita kena kendala. Nah, saya sering lihat di banner-banner sponsor fighter kan sekarang sponsor itu tuh bebas fighter tuh Mas. Bebas, memasukkan bebas. Tapi ada beberapa ketentuan. Oke. Satu ketentuan di kita adalah nggak boleh ada unsur politik. Nggak boleh ada unsur politik. Jadi misalnya lagi pilkada, nggak boleh tuh nongol nomor 1, nomor 2, nggak boleh. Nggak boleh. Karena kita di sini ranahnya olahraga, kita menghindari politik. Oke. Jadi nggak boleh satu politik. Kedua, nggak boleh sponsor itu yang masuk bertabrakan langsung dengan sponsor utama di One Pride. Oke, misalnya kayak kemarin Pro Never Quit. Iya. Tentunya produk-produk yang rokok. Nah, itu nggak boleh juga. Oke. Jadi segala macam produk yang berkompetisi langsung dengan sponsor utama kita itu nggak boleh. Dan yang ketiga adalah nggak boleh sponsor ini adalah promotor MMA event lain selain One Pride. Jadi misalnya nongol UFC atau One FC atau Road FC itu nggak boleh juga. Nggak boleh juga. Kami kan panggung kita, masa yang nongol orang lain kan nggak boleh. Itu. Tapi itu si One Pride sendiri dapat keuntungan dari fighter yang memasang iklan di banner. Kita ada cas kita, di situ nggak seberapa dibandingkan. Itu cuma hanya sebagai ya untuk karena kan brand yang masuk itu juga kan akan kayak expose juga di TV kita, juga akan selalu tayang di YouTube kita juga, jadi ada value di situ. Okay. Dan saya rasa sudah sangat wajar ya, di sini kan kerjasamanya mutual, bahwa ada benefit yang didapatkan oleh promotor, juga ada benefit yang didapatkan oleh sponsor itu. Ini profesional Mas ya? Profesional. Tapi menurut Mas Ino, Indonesia nih MMA emang lagi berkembang atau sudah di atas atau gimana sih Mas? Saya rasa kita baru merangkak ya. Masih merangkak? Udah 4 tahun? 4 tahun kita. Mau 5 tahun nih? Betul sekali, kita masih merangkak di sini. Kita dibilang merangkak dan berkembang. Merangkak dan berkembang. Jadi seperti bayi juga kan. Pertama kita nggak bisa ini, kita merangkak dulu. Setelah merangkak baru kita nanti berjalan, berlari, dan mudah-mudahan nanti kita bisa terbang. Amin. Nah, tapi memang saat ini menurut saya kita masih di tahap merangkak. Masih banyak juga fighter-fighter kita yang nggak ngerti apa itu profesional. Maksudnya gimana Mas? Mereka membandingkan dengan amatir. Oh. Ada beberapa fighter kita yang masih merasa, wah mau minta gaji bulanan. Nah itu kan hanya ada di amatir. Karena ya itu tadi saya bilang, ada dana dari pemerintah. Ada dana santunan ya. Ada santunan dari pemerintah. Kita kan enggak, kita sendiri. Jadi adalah beberapa konsep profesional yang masih belum dimengerti oleh fighter dan bahkan manajer atau bahkan gym. Itu terus diedukasi sama promotor atau gimana? Diedukasi ke fighter, ke gym, ke manajer? Ya setiap ada komplain mengenai kontrak, itu pasti kita jawab dengan baik. Komplainnya di mana, anggap puasnya di mana, itu kita jawab dengan baik. Dan sejauh ini mereka semua ngerti. Oh iya bener ya, beginilah profesional gitu. Nah ngomong-ngomong kontrak, sebenarnya di One Pride itu kontrak berapa tahun dan berapa kali main sih Mas dalam kontrak itu? Di One Pride kita ada kontrak sekarang 3 tahun. 2021 ini 3 tahun? 3 tahun. Untuk berapa kali permainan? Tanding? Di sini mungkin kita nggak menyebutkan berapa kali tandingnya, tapi selama 3 tahun kita kontrak. Dan 3 tahun. Kenapa kita memilih 3 tahun? Karena kita harus mengembangkan si petarung ini. Mulai dari dia pertama kali masuk kan dia belum dikenal. Untuk kita bisa mengembangkan dia sampai dia jadi selebriti MMA itu butuh waktu. Nggak bisa dia hanya main sekali 2 kali terkenal, nggak bisa. Dia harus main berkali-kali, bertahun-tahun. Kemarin kita 2 tahun. 2 tahun itu kita rasa belum cukup. Belum cukup. Ada fighter yang kita kembangkan selama 2 tahun, belum cukup terkenal, udah habis kontraknya. Nah, di sinilah kita mengalami kesulitan, kayaknya 2 tahun kurang nih, 3 tahun. 3 tahun ya. Diputuskan untuk 3 tahun berarti. Oke. Mas, 2021 gebrakan apa dari One Pride yang ada Mas? Kita menyadari bahwa pemirsa itu menyukai live. Live. Oke. Nah, kita selama ini live sebulan sekali. Kali ini kita membawakan sebulan 2 kali untuk live. Sebulan 2 kali, dengar ya, sebulan 2 kali. Mulai bulan Februari 2021. Mulai bulan Februari 2021 2 kali. 2 kali sedalam sebulan. Dalam sebulan Mas. Itu akan berlangsung selama setahun atau dilihat dulu?
kita akan lihat dulu gimana respon dari fans One Pride. Kalau mereka memang menyukai, akan kita teruskan dan bahkan tidak menutup kemungkinan semua kita bikin live. Semua dibikin live? Kalau memang memungkinkan. Memungkinkan. Kalau kita step by step dulu. Akan ada misalnya di luar kota, gitu, nggak di Jakarta aja, nah, karena itu yang banyak tuh. Itu yang berikutnya juga, kita berencana juga untuk menggapai fans-fans kita yang di daerah-daerah. Kita ingin buat show di daerah-daerah agar fans-fans kita yang di daerah juga bisa merasakan meriahnya nonton One Pride langsung. Tapi sekarang kita lagi pandemi. Mudah-mudahan pandemi ini selesai. Vaksin juga sudah mulai ada. Mungkin setelah vaksin tersebar dan mereda, kita mulai bisa melakukan show di daerah. Nah, Mas Yunno, saya mau melenceng dari soal kontrak One Pride. Mas Yunno lihat videonya Linson Simanjuntak yang nantang Johan nggak sih? Ada, saya lihat. Itu akan diadakan di One Pride nggak sih kalau Johan nerima tanding? Belum tahu, kita belum bicara secara intens ya dengan kedua tokoh tersebut. Tapi ya kita lihat juga respon dari pemirsa. Kalau memang fans pada menginginkan dan kedua fighter juga menginginkan, kenapa enggak? Tapi kita belum ngomong intens soal itu. Belum ngomong soal itu? Belum. Nama Mas Yunno ada loh, ditantang juga loh. Nama saya ditantang? Nama Linson Simanjuntak. Ya, kita belum bicara sampai sana. Belum bicara sama ya. Tapi kan itu kayaknya legend, seru tuh Mas tuh kalau misalnya ada tuh. Mungkin seru, kita lihat aja respon dari pemirsa gimana. Kalau memang pemirsa menginginkan, kenapa enggak? Target 2021 deh Mas terakhir. Target kita ya kita bisa membuat live dalam sebulan 2 kali ini lancar. Kita juga mungkin bisa mendapatkan sponsor-sponsor yang lebih baik lagi, dan juga kita mendapatkan fighter-fighter yang terbaik dari seluruh Indonesia, dan juga olahraga MMA semakin digemari, ratingnya naik itu paling penting. Nah, tunggu Mas, sorry, satu lagi yang soal kerjasama sama One Champion. Ya. Itu gimana mekanismenya Mas? Jadi selama ini kan petarung-petarung itu dikontrak oleh promotor, artinya petarung itu nggak boleh tanding di luar dari promotor itu. Oke. Jadi fighter-fighternya One Pride yang nggak boleh tanding MMA di luar One Pride. Betul. Petarung-petarungnya One Champion nggak boleh tanding di luar dari One Champion. Betul. Nah, dengan ada kerjasama antara One Pride dan One Champion, ini memungkinkan fighter dari One Pride tanding ke One Champion. Berarti bayarannya berbeda juga? Ya, pada saat mereka dipanggil tentunya akan mengikuti bayaran dari One Champion. Gitu? Betul. Dapat banyak dong berarti Mas? Ya, nanti artinya kemungkinan buat fighter-fighter One Pride tadinya cuma 1 panggung, sekarang dia bisa 2 panggung. 2 pemasukan. Yang tadi mainnya di One Pride doang, sekarang bisa di One Pride, bisa di One Champion. Nah, itu ada syarat-syarat fighternya? 10 besar atau apa? Syarat-syaratnya kita serahkan ke One Champion. Artinya nanti One Champion lah yang akan menentukan, bukan kita yang menentukan. Oke, yang ini bukan, tapi One Champion yang akan meminta. Saya mau fighter ini, dan nanti akan kita sesuaikan juga dengan jadwal kita, dengan level lawannya juga. Karena kita juga mau mengembangkan petarung MMA Indonesia. Nggak pengen bikin malu Mas. Nggak mau bikin malu. Kalau diberikan lawan yang nggak seimbang, tentunya kita akan tolak. Jadi kita akan menyesuaikan itu. Secara nggak langsung One Pride sebagai agen mungkin Mas, bisa dibilang gitu. Bukan sebagai agen lah. Bukan sebagai kesempatan untuk petarung-petarung One Pride untuk mencoba di level internasional seperti apa. Karena memang tujuan awal dari adanya One Pride adalah kita ingin menjadi macan Asia. Tidak menutup kemungkinan si juara One Pride akan main di sana? Tidak menutup kemungkinan. Tapi gelarnya nanti gimana? Kalau dia main di One Champion, tentunya itu tidak akan mempertahankan gelarnya One Pride. Ini berbeda. Nggak mempengaruhi? Nggak mempengaruhi. Berarti masih punya One Pride itu kan nasional. Oke. Seru. Berarti semoga targetnya di 2021 cepat terlaksana Mas Yunno. Live 2 kali sebulan, ingat ya? 2 kali sebulan. Kalau nggak ada kendala. Sekarang ini kita belum melihat ada kendalanya. Yang sekarang kita lihat kendala adalah kalau kita ke daerah-daerah, karena belum ada lampu hijau nih untuk bisa show di daerah-daerah karena pandemi ini. Nah, satu deh pesan untuk para fighter Mas Yunno. Para fighter tetap semangat, tetap berlatih. Dengan berlatih Anda akan menang, dan kalau Anda menang Anda akan terus dipanggil untuk bertanding di One Pride. Terima kasih Mas Yunno waktunya. Sama-sama. Sampai ketemu lagi. Sehat anaknya, sehat Mas Yunno-nya, sehat istrinya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di Ngobat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.